Sahabat, siapa yang tak kenal Fernando Henrique Cardoso? Ya, kalau tidak tahu, coba cari tahu deh. Jadi Fernando Henrique Cardoso ini adalah ilmuwan besar yang mempopulerkan teori ketergantungan dalam kajian-kajian ekonomi politik. Cardoso lahir dan besar dari keluarga terhormat. Ayahnya seorang jenderal dan berjasa bagi negaranya. Cardoso sendiri bersekolah dan menjadi dosen sosiologi di Universitas Sao Paulo, Brazil itu ya. Pada tahun 1964, pasca kudeta oleh militer, Cardoso terpaksa menjadi eksil di Chili, lalu Paris, karena kritis terhadap rezim saat itu. Cardoso mengembangkan kemampuan akademiknya dari mengajar, meneliti, hingga menulis khususnya untuk kajian sosiologi dan politik. Dinamika sosial politik di Brasil masa itu sangat meresahkan bagi Cardoso sehingga membuat pertimbangan untuk aktif berpolitik. Pada tahun 1985, ia maju sebagai wali kota Sao Paulo. 8 tahun kemudian, ia menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1993. Akhirnya, ia terpilih menjadi Presiden Brasil pada tahun 1995 hingga tahun 2002. Ia merupakan presiden pertama di alam demokrasi Brasil yang terpilih menjabat selama 2 periode. Apa yang menarik dari perjalanan karir Cardoso ini? Tentu saja pilihan karirnya dari akademisi atau profesor menjadi politisi atau presiden, lalu kembali menjadi akademisi. Cardoso suatu kali pernah berucap, jika Anda berkomitmen untuk perubahan, Anda tidak bisa menjadikan etika sebagai penghambat untuk bertindak. Masalahnya, sebagai seorang akademisi, Anda dilatih untuk mengatakan kebenaran. Namun, seorang politisi diajarkan mengatakan kebohongan. Setidaknya mengamini kebohongan itu. Sebagai politisi, jika Anda mengatakan apa yang Anda inginkan, Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Pernyataan ini merupakan penegasan pilihannya untuk mundur sebagai profesor di kampusnya dan banting setir menjadi politisi yang membawa perubahan kepada negaranya. Meskipun bisa ada perdebatan yang secara terpisah tentang perubahan yang ia lakukan, setelah jabatannya selesai, Cardoso kembali ke dunia akademik pada tahun 2004 dan menerima beberapa tawaran menjadi profesor. Ya, profesor tidak tetap atau visiting profesor di sejumlah universitas bergengsi di dunia. Megawati Soekarno Putri juga seorang sosok tenar di Indonesia. Ia seorang politisi dari keluarga terpandang dengan ayah yang bergelar pahlawan nasional. Setelah Soekarno, sang ayah, dikudeta merangkak oleh militer di bawah Jenderal Soeharto, Megawati dan keluarganya dikucilkan. Tapi tidak menjadi eksil, melainkan tahanan di dalam negeri. Saat itu, pemerintahan yang berkuasa justru tidak membolehkan keluarga Soekarno untuk meninggalkan Indonesia. Tidak hanya itu, Megawati juga harus menahan getirnya kehidupan menjadi keturunan Soekarno. Ia gagal menyelesaikan sekolah di 2 universitas negeri dan memilih mengelola sejumlah bisnis keluarga. Dinamika sosial politik pada masa Orde Baru meresahkan Megawati dan membulatkan tekadnya untuk mencoba melakukan perubahan dengan bergabung ke dalam partai politik. Pada saat itu partai politik yang ditujunya adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Pada tahun 1987, pertama kalinya Megawati dan adiknya Guru tampil terbuka kampanye sebagai calon anggota legislatif dari Partai PDI. Kemunculan keduanya mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat, terutama karena nama belakang Soekarno yang melekat. Jumlah kursi PDI pada saat itu di DPR meningkat tajam, dari 24 menjadi 40 kursi. Ini tentu merupakan ancaman bagi rejim hari itu yang dipresentasikan oleh Golkar, satu-satunya partai yang berkuasa sepanjang Orde Baru pada saat itu. Pada tahun 1993, melalui Kongres Luar Biasa di Surabaya,
Megawati secara telak memenangkan kursi kepemimpinan PDI dan mengalahkan ketua sebelumnya Suryadi yang pro Soeharto pada saat itu. Kita tahu perjalanan berikutnya. PDI terbelah menjadi PDI yang di bawah Suryadi dan PDI Perjuangan di bawah Megawati. Perpecahan ini bahkan berujung kerusuhan yang menewaskan banyak warga sipil pada tahun 1996. Mundurnya Soeharto yang seringkali dianggap sebagai bubarnya Orde Baru, tentu klaim ini juga menjadi perdebatan panjang hingga hari ini. Memberi perubahan signifikan bagi karir politisi Megawati kejadian itu. Dalam pemilu 1999, Megawati harus kembali menelan kepahitan karena hanya diposisikan sebagai wakil presiden, mendampingi Bapak Abdurrahman Wahid atau biasa kita panggil Gus Dur. Padahal PDI memenangkan suara mayoritas pada saat itu. Megawati baru memegang kekuasaan tertinggi sebagai presiden setelah Gus Dur disingkirkan pada tahun 2001. Sayangnya, kekalahan terus melekat dalam dirinya semenjak saat itu. Tak pernah ada kemenangan-kemenangan lain dalam pemilu yang bisa mengantarkannya menjadi presiden kembali. Namun begitu, posisinya sebagai penguasa atau orang nomor satu di partai tak tergantikan. Inilah kemenangan mutlak Megawati di partai politik. Tak seperti Cardoso, perjalanan karir Megawati sama sekali tidak pernah sekalipun bersentuhan dengan dunia intelektual atau akademisi. Megawati tak pernah melakukan penelitian intens dan menuliskannya sebagai bentuk pencerahan, mengajarkan kepakarannya kepada mahasiswa, atau terlibat dalam komunitas akademik yang berdiskusi panjang lebar demi mengembangkan kajian-kajian yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Tiba-tiba, Universitas Pertahanan atau Unhas mengangkat Megawati sebagai profesor di kampus bela negara tersebut. Di sini kemudian gonjang-ganjing dimulai. Apakah layak Megawati menjadi profesor? Atas dasar apa Unhan mengangkatnya sebagai profesor? Apakah muatan politis lebih kental daripada akademis? Terutama menjelang 2024. Tentu masih banyak pertanyaan lainnya. Sri Lestari Wahyuningrum, peneliti ilmu politik dan dosen UPN Veteran Jakarta, memiliki 3 argumen untuk itu. Tentu silahkan sahabat menilai dari 3 argumen itu. Pertama, profesor adalah sebuah jabatan akademis, bukan gelar. Gelar akademis tertinggi adalah doktor atau S3. Sedangkan jabatan akademis di luar negeri dimulai dari asisten profesor, associate profesor, dan full profesor. Di Indonesia jabatan ini disetarakan dengan asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar. Jabatan memiliki masa berlaku, bukan seumur hidup. Seperti halnya presiden, jabatan akademik juga dibatasi kok. Layaknya presiden, jabatan akademik juga punya kewajiban dan bisa dievaluasi. Evaluasi kelayakannya jika tidak memenuhi kewajiban. Bukan hal yang aneh ketika seorang profesor dipecat atau mengundurkan diri seperti yang dilakukan oleh Cardoso. Kesalahan pemahaman kebanyakan akademisi dan masyarakat umum di Indonesia adalah menganggap profesor sebagai gelar akademisi tertinggi yang akan disandang sepanjang hayat, seumur hidup. Sesungguhnya beban dan tanggung jawab seorang profesor sangat berat. Bagaimana seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Seseorang yang dapat diangkat dalam jabatan akademik profesor adalah orang yang memiliki gelar akademik tertinggi, yaitu doktor. Tugas profesor adalah membimbing calon doktor, menulis buku dan karya ilmiah, serta menyebarluaskan gagasan untuk mencerahkan masyarakat. Ketika Anda menjadi profesor, tidak berarti tugas Anda meneliti dan menulis selesai. Sebaliknya, Anda punya kewajiban utama untuk terus menulis dan meneliti. Publish or perish.
menulis, menerbitkan, atau lenyap. Jika kewajiban tidak dilakukan, sang profesor akan dievaluasi. Faktanya tidak semua orang bisa dan punya kualifikasi untuk meneliti, menulis, menyampaikan pemikirannya, atau bahkan membimbing calon doktor. Itulah sebabnya ada mekanisme kajian mendalam untuk menilai dan memutuskan layak atau tidaknya seorang menjadi profesor. Selain kelayakan akademis dan administratif, tentu saja yang utama adalah kelayakan substansi. Apakah yang bersangkutan punya kontribusi terhadap perkembangan keilmuan atau disiplinnya? Sejauh mana ia menyumbangkan pemikiran dan karya terhadap pengetahuan manusia? Argumen kedua yang ia ungkapkan adalah tanggung jawab universitas. Menilai dan memutuskan seorang menjadi profesor tentulah tanggung jawab dari universitas yang bersangkutan yang mengangkat orang menjadi profesor dengan melibatkan ahli-ahli di bidang ilmu tersebut. Sesungguhnya pengangkatan profesor di sebuah perguruan tinggi mempresentasikan kewibawaan dan kemajuan atau kualitas universitas tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, universitas, institut, atau sekolah tinggi dapat mengangkat guru besar atau profesor. Pengangkatan ini tentunya disertai dengan komitmen yang jelas terhadap sang profesor, termasuk menyediakan fasilitas, kompensasi, hingga dana penelitian yang bisa digunakan si profesor untuk mengembangkan bidang keilmuan yang dia ambil. Seorang tidak diangkat menjadi profesor untuk mendatangkan dana atau nama, atau yang lebih parah akses kekuasaan. Tidak untuk itu bagi universitas. Sebaliknya, universitas harus berinvestasi besar pada sang profesor untuk memastikan kemajuan lembaga dan ilmu pengetahuan. Tentu saja di beberapa negara seorang full profesor diharapkan untuk bisa mendatangkan dana riset bagi universitas. Tapi pekerjaan ini bukan kewajiban utama si profesor. Argumen ketiganya adalah berkaitan batasan profesi. Profesor adalah sebuah profesi di bidang akademis. Sebuah profesi memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan diikat oleh etika tertentu. Kewajiban profesor adalah melayani pengetahuan bagi manusia, menghasilkan kebenaran yang teruji secara ilmiah, dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan orang banyak. Etika yang mengikat seorang profesor juga jelas, bicara hanya atas nama kebenaran dan menjaga integritas akademis. Politisi bukan sebuah profesi. Tidak ada kewajiban untuk melayani banyak orang dan tidak ada etika khusus yang harus ditaati bagi politisi. Seorang politisi, apalagi ketua partai politik, tidak mungkin bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang profesor. Ini bukan saja soal teknis bagaimana ia mendedikasikan waktunya secara penuh untuk membimbing calon doktor, meneliti, dan menulis, tapi juga karena ia akan kesulitan memisahkan kapan waktunya bicara kebenaran dan kapan waktunya berbohong demi kekuasaan. Seperti kata Cardoso tadi, sebagai politisi, jika Anda mengatakan apa yang Anda inginkan, Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan tersebut. Sri Lestari Wahyuningrum. Sekian, terima kasih.